Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Wulandari dengan NIM 22040450232 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kontrol diri dan kematangan emosional. Nah, apa sih pengertian dari kontrol diri itu? Menurut pakar psikologi kontrol diri Lazarus, menjelaskan bahwa kontrol diri menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk mengontrol perilaku guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu. Selanjutnya, secara sederhana, Gleitman menyatakan bahwa kontrol diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dilakukan tanpa terhalangi oleh rintangan maupun kekuatan yang berasal dari dalam diri individu. Kontrol diri merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan dan digunakan individu selama proses-proses dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya, aspek-aspek dari kontrol diri. Menurut Averill, terdapat 3 aspek kontrol diri, yaitu yang pertama, behavioral control atau kontrol perilaku, yang kedua, cognitive control atau kontrol kognitif, dan yang ketiga, decisional control atau mengontrol keputusan. Nah, behavioral control sendiri merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan diri pada suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku ini dirinci menjadi 2 komponen, yakni kemampuan mengatur pelaksanaan atau regulate administration, dan kemampuan memodifikasi perilaku atau stimulus modifiability. Selanjutnya, cognitive control, yang diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasi, menilai, atau menghubungkan suatu kejadian ke dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis untuk mengurangi tekanan yang dihadapi. Aspek ini terdiri dari 2 komponen, yakni memperoleh informasi atau information gain dan melakukan penilaian atau appraisal. Kemudian, decisional control. Decisional control sendiri merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan diri untuk memilih suatu tindakan berdasarkan pada sesuatu yang diyakini atau disetujui. Kontrol diri akan sangat berfungsi dalam menentukan pilihan, baik dengan adanya suatu kesempatan maupun kebebasan pada diri individu untuk memilih berbagai kemungkinan tindakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengembangkan kemampuan dari kontrol diri. Yang pertama, membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau menunjang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh individu. Pada prinsipnya, arah ini menempatkan objek atau lingkungan sebagai sentral atau pusat pengembangan. Dan yang kedua, memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Subjek atau individu menjadi fokus atau sentral pengembangan. Yang ketiga, menggunakan secara lebih efektif kebebasan memilih dalam pengaturan lingkungan, misalnya menggunakan waktu dan posisi individu dalam situasi atau lingkungan tertentu. Keluar dari suatu keadaan atau lingkungan pada saat-saat tertentu juga dapat digunakan sebagai alternatif bila mana hal tersebut dipandang lebih baik. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kematangan emosi. Faktor-faktor tersebut yaitu yang pertama, jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga pola asuh orang tua, dan yang keempat adalah lingkungan. Nah, jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh yang berkaitan dengan adanya perbedaan hormonal antara laki-laki dan perempuan.
peran jenis maupun tuntutan sosial yang berpengaruh terhadap adanya perbedaan karakteristik emosi di antara keduanya. Laki-laki dan perempuan dikatakan sudah mencapai kematangan emosi bila pada akhir masa remaja tidak meledakkan emosinya di hadapan orang lain, melainkan menunggu saat dan tempat yang lebih tepat untuk mengungkapkan emosinya dengan cara yang lebih tepat dapat diterima. Yang kedua, usia. Perkembangan kematangan emosi yang dimiliki seseorang sejalan dengan pertambahan usia. Hal ini dikarenakan kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisik fisiologis seseorang. Aspek fisik fisiologis sudah dengan sendirinya ditentukan oleh faktor usia. Nah, yang ketiga, pola asuh orang tua. Keluarga merupakan lembaga utama dan pertama dalam kehidupan anak, tempat belajar dan menyatakan dirinya sebagai makhluk sosial, karena keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama tempat anak dapat berinteraksi. Dari pengalaman berinteraksi dalam keluarga ini akan menentukan pula pola perilaku anak. Selanjutnya, lingkungan. Seseorang tidak hanya mempertimbangkan diri sendiri, tapi mulai memberikan perhatiannya pada orang lain atau lingkungan sekitar. Pencarian yang serius tentang jati diri serta komunitas sosial. Individu dikatakan dewasa jika mampu menghargai perbedaan lingkungan dan tidak mencoba membentuk orang lain seperti dirinya. Ini bukan berarti orang yang matang itu berarti lemah, karena jika kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri seseorang itu sudah sedemikian mengganggu tujuan secara keseluruhan, maka tidak segan untuk menghentikannya. Ukuran yang paling tepat dan adil dalam hubungan dengan lingkungan sekitar bahwa individu harus menghormati lingkungan tersebut. Sekian dari pemaparan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.